kita minta dari PT SIM dulu untuk memberi keterangan pada pagi hari ini. Silakan Pak Manajer. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih bisa berkumpul di kantor DPRD, utamanya Komisi 2 di ruang hearing. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua Dewan dan anggota Komisi 2, kemudian Bapak-Bapak pimpinan OPD beserta timnya, Bapak Camat Singingi, kemudian adik-adik ya, kalau boleh saya panggil adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di sini, memanggil kami secara resmi untuk mencoba memberikan klarifikasi. Baik, karena tadi ada permintaan dari Pak Hengki untuk sedikit berbicara tentang kronologi kejadian. Mungkin saya mulai saja Pak. Kebetulan waktu hari kejadian itu kan hari Sabtu. Hari Sabtu itu jam 8 pagi kita dapat info di pabrik. Maaf sebelumnya, kebetulan saya tidak berada di tempat pada hari itu. Jadi hari itu Pak Dedi, askep pabrik kita yang sedang berada di pabrik. Kebetulan hari ini saya tidak bisa bawa kemari karena kita berbagi Pak. Kebetulan jam 10 di waktu yang sama kita juga dapat panggilan dari Kapolres Wansing. Jadi kami berbagi, saya kemari, beliau ke sana. Kemudian KTU ya jaga di pabrik lah, menjaga administrasi pabrik. Jadi laporan beliau ke saya, jam 8 itu sudah mulai ada informasi ikan mati di sungai. Ikan mati di sungai, kemudian banyak mulai komunikasi dari medsos, dari online yang menunjukkan gambar ada penduduk setempat yang lagi di tepi sungai, divideokan oleh orang yang kita tidak juga tahu, kemudian berkembang di masyarakat. Kemudian tidak lama kita dapat komunikasi, datanglah pihak-pihak terkait seperti ini, Mama, mungkin juga Pak Camat Singingi waktu itu, yang minta maaf sekali lagi, saya kebetulan tidak di tempat ya Pak Camat ya, untuk mengklarifikasi kondisi pabrik. Kemudian Pak dari DLH, mungkin Pak Raja saat itu ya, yang ikut datang, kemudian disusul oleh Pak Ermi Johan, ada juga komunikasi, kebetulan saya juga tidak di tempat. Akhirnya diceklah ke pabrik, dipastikan kondisional lapangan yang terjadi. Kebetulan kalau kami meyakini Pak, dari Kupang Limbah kami tidak ada mungkin hal yang bersifat darurat seperti pecah kolam atau hal-hal yang lain yang mengakibatkan mungkin tumpah dalam volume besar yang bersifat tidak sengaja. Itu bisa dibuktikan, mungkin rekan-rekan dari OPD yang sudah datang pun membuktikan memang kalau dari sisi benteng tidak ada masalah. Tapi yang namanya pengecekan kan tetap berjalan Pak. Pengecekan dilakukan oleh dinas terkait yang berhubungan kepada kami. Akhirnya ketemulah mungkin beberapa temuan yang mungkin diindikasikan dari situ. Kebetulan berita acaranya pun sudah ada dan sudah ditandatangani bersama. Dan akhirnya pada hari itu diminta PT SIM untuk menghentikan operasionalnya. Sebenarnya pada saat kunjungan itu juga dengan tim dari DLH yang hadir, disaksikan mungkin Pak Camat sama Nenek Mama yang hadir, saat itu juga diminta untuk di stop pabriknya. Ya kita kooperatif saja, kita stop pabriknya sambil dijalankan pengecekan di lapangan. Sampai akhirnya keluarlah berita acara yang menyatakan ditutup untuk sementara menunggu tindak lanjut selanjutnya. Jadi sejauh ini saya dengar pun cerita itu ikan yang mati ini arahnya cukup panjang sampai ke hilir, ibaratnya kan itu Pak ya. Cuman kalau boleh mungkin sedikit saya berbicara Pak ya, sedikit saya bercerita. Ini dari kami, ini pribadi dari kami, mungkin dari pihak PT. Kebetulan posisi ikan mati ini kan banyak di lepasan setelah Muara Lembu, kemudian ketemu Kebun Ladu, ketemu Ketari.
Yang agak mengherankan bagi saya satu, Pak. Saya yakin kawan-kawan dari DLH ini sangat mengerti dengan kondisi ini, dengan kondisi tentang limbah, karena kami setiap semester itu pasti dicek, sangat ketat pengecekannya, sangat rewel permintaannya. Tapi kita harus patuh dengan pembinaan itu kan. Yang saya herankan satu, Pak, di bawah pabrik di Sungai Batang Lembu yang otomatis di bawah Sungai Lantak Payung, kami tidak menemukan ikan yang mati. Jadi ikan yang mati itu setelah ketemu, maaf ya, bukan kita mau ngarah ke lain cerita ya, saya minta maaf di depan. Setelah ketemu muara sungai dari Singingi, jadi ikan mati itu setelah itu yang kami tahu, Pak ya. Ini maaf dulu ya, saya berbicara atas nama ETSIM, bukan atas nama umum. Jadi setelah ketemu dua jalur sungai yang berbeda, baru diketemukan jalur ikan, kondisi ikan-ikan yang mati. Dari medsos yang beredar, saya tengok ikannya dijala, Pak. Mungkin ikan itu mabuk, mungkin yang mati itu ada, yang divideokan kebetulan bapak-bapak berbaju hijau, entah siapa yang memvideokan, itu yang viral perdana yang kami terima. Memang ikannya berapa ekor saja. Tetapi setelah itu video-video beredar kan adalah ikan yang mabuk atau hidup, ditangkap dengan alat, dikumpulkan di atas perahu atau di angkat. Ini persepsi kami, Pak ya. Tetapi yang mengherankan cuma satu saja, Pak. Kok di bawah Sungai Batang Lembu yang otomatis di bawah Sungai Lantak Payung yang bersebelahan dengan pabrik, kami tidak mendengar kabar ikan mati. Kan begitu, Pak. Tidak ada ikan mati satupun. Padahal secara konsentrat, kalau kita bahasa sedikit ilmiah, secara kekentalan bahan kimia, makanya mungkin kawan-kawan dari DLH pasti lebih mengerti. Pasti kental pertama itu kan di situ. Tapi yang mati malah daerah yang maaf ngomong sudah mengalami pengenceran. Artinya sungai itu sudah sedemikian lebar, sudah sedemikian panjang dan berjalan. Nah itu. Tetapi ini kan hanya asumsi, Pak ya. Kita tetap serahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Sudah dilakukan pengambilan sampel. Kebetulan pihak dari kepolisian pun sudah datang kemarin mensidak kita, Pak, mengambil sampel juga, Pak Emi, melakukan sampling juga seperti yang dilakukan. Makanya hari ini ada proses BAP juga di kantor Kapolres Pasuruan. Nah, kira-kira itu saja, Pak. Mungkin sedikit kronologinya Pak Enggi yang bisa saya sampaikan. Jadi pada kesempatan ini pun kami berharap apa arahan yang bisa kami lakukan, Pak. Jadi kami dipanggil, kami menghadap bahasanya orang tua kami kepada anggota dewan yang terhormat. Kami pun minta dia mungkin ada kesilapan, ada ketidakmengertian atau ada kebodohan kami yang mungkin bisa dibantu untuk perbaikan kami ke depan. Karena unsur yang seperti ini secara perusahaan, siapapun perusahaannya pasti tidak akan mau ditanyai, Pak. Apalagi menyangkut masyarakat tempatan. Karena saya dengar juga banyak hal seperti ini terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi di mana letak kesalahan pabrik ini yang harus kami perbaiki? Apa kontrol yang nanti harus ditegaskan lagi dari pihak pembina kami akan kami lakukan. Jadi hal-hal seperti ini harapan saya. Kami di hearing ini kita juga dapat solusi, Pak, untuk kami ke depan ya. Karena ya saya sebagai pelaku pabrik, bukan pengusaha pabrik, Pak, tapi pelaku pabrik, mendengar banyak cerita seperti ini dengan PT-PT sebelum kita. Ada juga kita dengar. Nah, kenapa ini terjadi berulang-ulang? Mungkin ada ketidakpengertian kami yang harus kami perbaiki ke depan, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.